Oke, di sini saya akan mereview novel yang berjudul Rara Mendut. Nah, di sini saya akan mereview salah satu novelnya karena sebenarnya novel ini ada 3 novel, tapi yang saya temukan hanya ada satu, yaitu buku pertamanya yang berjudul Rara Mendut. Nah, novel ini berlatar belakang kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, Rara Mendut ini diceritakan sebagai wanita yang mandiri, kuat, berani, dan juga hidup sederhana. Nah, prinsip hidupnya adalah dia ingin terbebas dari kekangan kerajaan. Nah, jadi dia tidak mau menikah dan dikekang oleh peraturan masa itu yang dimana perempuan hanya boleh duduk diam di rumah. Nah, Rara Mendut ini selalu mengikuti pamannya yang sebagai nelayan untuk mencari ikan pada malam hari dan kembali pada pagi hari. Suatu hari saat Rara Mendut baru saja menyelesaikan pekerjaan dengan pamannya, terlihat sekelompok panglima kerajaan. Nah, panglima kerajaan itu adalah pasukan dari Panglima Kerajaan Tumenggung Wiraguna. Pada saat itu Tumenggung Wiraguna sedang mencari selir. Kebetulan Tumenggung Wiraguna melihat Rara Mendut dan berniat untuk menjadikannya sebagai selirnya. Lalu, tanpa basa-basi, Rara Mendut diboyong oleh dayang-dayangnya Tumenggung Wiraguna dan saat sampai di istana, Rara Mendut ini diajari berkuda, memanah, menjahit, dan sebagainya. Nah, pada saat itu Rara Mendut mengetahui bahwa dia akan dijadikan sebagai selir. Mengetahui hal itu, Rara Mendut langsung kabur dari kerajaan. Lalu Tumenggung Wiraguna mengetahui hal tersebut dan menjatuhi hukuman pajak tinggi kepada Rara Mendut. Nah, Rara Mendut yang mendengar hal itu tidak putus asa dan dia langsung mencari cara, yaitu dengan berjualan rokok linting di desanya. Nah, akibat hal tersebut Rara Mendut menjadi semakin mandiri dan semakin dikenal banyak orang. Nah, beberapa waktu kemudian, akibat Rara Mendut dikenal oleh banyak orang di desanya, Rara Mendut pun dikenal oleh prajurit muda yang bernama Prono Citro. Prono Citro ini seorang prajurit muda dari kerajaan Wiraguna. Nah, lalu Rara Mendut mempunyai hubungan bukan apa itu teh nanti dikat yang ini ya. Nah, Rara Mendut akhirnya mempunyai hubungan dan hampir terbentuk keluarga kecil dengan Prono Citro ini. Namun Tumenggung mengetahui hal tersebut dan sangat marah karena bagi dia apa yang dilakukan Rara Mendut itu merupakan pengkhianatan besar terhadap wibawanya. Nah, akhirnya Prono Citro dibunuh oleh Tumenggung. Lalu Tumenggung memaksa Rara Mendut untuk menerima lamaran tersebut. Nah, Rara Mendut di sana sedang mengalami tekanan batin akibat tekanan apa yang diberikan oleh Tumenggung Wiraguna, juga tekanan batin akibat peraturan yang saat itu dipaparkan. Nah, lalu dia juga kehilangan orang terkasihnya, dan pada akhirnya Rara Mendut mengakhiri hidupnya sebagai bentuk perlawanan dan kebebasan yang tidak pernah dimilikinya. Baik, di sini saya memiliki analisis tentang Rara Mendut dari sudut pandang pasca kolonial. Nah, di sini ada latar pasca kolonial dalam novel. Pendekatan pasca kolonial menyoroti rela kuasa, penindasan, dominasi, dan perlawanan akibat kolonialisme. Dalam Rara Mendut, meskipun latarnya sebelum kolonialisme Barat menguasai Jawa, struktur feodalisme Mataram
merepresentasikan kolonialisme internal, yaitu penindasan oleh penguasa pribumi terhadap rakyatnya sendiri. Nah, contohnya yaitu Rara Mendut dipaksa tunduk kepada Tumenggung Wiraguna yang saat itu memang panglima kerajaan yang sangat berkuasa pada masa itu. Lalu, Rara Mendut sebagai subaltern. Dalam pasca-kolonial Spivak, subaltern adalah sekelompok orang yang tertindas yang suaranya dibungkam. Contohnya, Rara Mendut itu menolak menjadi selir, tapi suara penolakan itu tidak didengarkan oleh Tumenggung dan Tumenggung tetap memaksa Rara Mendut untuk menjadi selirnya. Yang ketiga ada kekuasaan atas tubuh perempuan. Novel ini menampilkan tubuh perempuan sebagai wilayah kolonialisasi. Penguasa memiliki otoritas penuh terhadap tubuh perempuan, mirip dengan praktik kolonial yang mengeksploitasi wilayah jajahan. Nah, bagi Wiraguna itu tubuh wanita sebagai mainan, nah itu bisa dirampas dan juga dibuang sesuka hati. Nah, lalu perlawanan sebagai identitas pasca kolonial. Rara Mendut tidak melawan dengan kekerasan, tetapi melalui keteguhan sikap, kecerdikan, dan pilihan hidupnya sendiri. Nah, Rara Mendut ini memilih untuk berjualan rokok untuk bertahan hidup dan bisa terlepas dari jeratan dari jelatan yang dimana Wiraguna terus mengejarnya dan memaksanya untuk menjadi selirnya pada saat itu. Lalu terakhir ada kritik terhadap feodalisme Jawa. Pendekatan pasca kolonial juga membaca feodalisme sebagai warisan sistem penindasan yang memperlemah rakyat dan melanggengkan hierarki sosial. Contohnya, kehendak penguasa istana tidak pernah dapat dibantah oleh rakyat kecil, yang dimana rakyat kecil itu tidak boleh membantah apa yang kerajaan itu katakan, dan kerajaan tidak ingin tahu mau itu rakyatnya menderita atau tidak dapat mematuhi perintahnya. Nah, perintah itu dan peraturan itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sekian, terima kasih.